يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali pada malam ini kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah sampai detik ini kita masih diberikan umur panjang. Alhamdulillah, Allah masih titipkan ke kita kesehatan. Bapak Ibu boleh sehat sadonya? Alhamdulillah, walaupun sakit-sakit sengene itu biasa. Barang lalang mau dipakai itu macam-macam. Itu adalah sunatullah, kita jalani saja. Alhamdulillah sampai detik ini Allah masih berikan, titipkan ke kita waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati. Itu hanya ada bagi hamba pilihan, karena tidak semua orang yang punya. Kadang badan lain, umur panjang, badan tak sehat. Badan sehat, umur panjang, waktu luang tak ada untuk ibadah, karena sibuk dengan kehidupan dan kegiatan duniawi. Waktu luang ada, umur panjang, badan sehat, kadang tak istiqomah juga. Dan itu ada pada kita. Alhamdulillah, kita syukuri Bapak Ibu, agar kita berharap ke Allah, satu-satunya harapan kita, semua amal kebaikan yang kita lakukan makbul, diijabah di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Nurul Ikhlas yang sama kita hormati, yang hadir bersama kita, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, Bapak Ibu hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, Ramadan lah lewati, Syawal pun lah sudah. Syukur alhamdulillah bagi Bapak Ibu yang lain puasa Syawal. Kalau yang alun bahasa bahasa
berdoa saya tahun yang akan datang. Karena hari ini terakhirnya Syawal itu. Ya Bu ya. Man shoma Ramadana, sia yang puasa Ramadan, thumma atsba'ahu sitta min Syawal, kemudian dia ikuti, dia iringi sitta min Syawal, puasa 6 di bulan Syawal, faka'annama shaimud dhahri. Maka kata Rasul, bagaikan dia mendapat pahala puasa setahun penuh. Kan luar biasa tuh. Jadi rugi sangat kalau ndak awak ajak diri awak ajak anak-anak awak. Anakmu yang terakhir kelas 6 SD perempuan baru tadi terakhir Syawalnya. Dicek di sekolahnya tak satu pun yang ada yang puasa Syawal. Cek lo sampai mengajinya ndak juga ada surah Allah ada. Dia alhamdulillah bisa. Bersyukurlah Bapak Ibu. Ajak. Jangan awak saja Bapak Ibu. Kalau nenek kakek Allah puasa, bawa cucu-cucu waktu. Nak waktu. Kan kamu masuk surga itu kan tak seorang saya. Semua Ibu ya. Kan kita pingin juga masuk surga itu berjamaah dumara. Imam kita kan sering baca di sini itu. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati dumara. Berombong-rombong, ramai-ramai sama-sama. Kalau surga itu seorang langang ya Bu. Kawan tak ada lewat seorang saja mah. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bagi yang belum berdoa saja untuk tahun yang akan datang. Kalau mulai panjang. Kajian kita sekarang melandaskan kita lihat di dalam Al-Qur'an yaitunya surah At-Taubah surah yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Munah ayat yang ke yaitunya ayat yang ke-17, 18 Bapak Ibu hadirin kaum muslimin. Surat At-Taubah yaitunya surat yang ke-9 ayat 17-18. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di sini Allah menjelaskan tentang bagaimana orang-orang 71 maksudnya 71 dan 72. Di sini Allah menjelaskan karakter ciri-ciri orang yang beriman dan balasan yang diberikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi ternyata sudah diabadikan oleh Allah Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang pertama sekali yaitunya karakternya orang-orang yang beriman itu ba'duhum awliya ba'd, dia saling tolong menolong. Jadi orang-orang tersebut saling tolong menolong sesama manusia. Jangankan sesama manusia, dengan makhluk yang lain saja. Di dalam Al-Quran kan Allah telah abadikan itu, yaitunya tentang bagaimana wa ta'awanu 'alal birri. Jadi ada kata-kata di sana kuncinya birri, kebaikan. Jadi tolong bertolongan itu dalam kebaikan. Kalau tidak baik, tidak usah. Karena nanti akan membuat masalah panjang kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ba'duhum awliya ba'd, satu sama lain saling tolong menolong. Aiko kadang-kadang yang susah. Kadang ada kecelakaan di jalan, mencari yang banyak tukang foto gini kok. Tukang foto, tukang video dadakan. Kau nyusullah ke dalam menunya. Padahal yang butuh itu adalah bantuan, selamanya. Ini yang sering fenomena yang terjadi sekarang kan. Tolong menolong tersebut sangat miris sekali. Nah ini kembali kita galakkan, kita semarakkan. Ya Bu ya, kan nampak dewa ini tuh. Nah di kode penanya
Oh jangan, tunggu polisi dulu. Enggak kan ditunggu lo polisi, ndak usah tunggu. Selamain orang itu dulu. Mohon maaf Bapak Ibu, ini sampel saja. Contoh, dulu di bypass itu ada kejadian malam itu tidak salah tuh, hari hujan-hujan. Bypass itu sedang diperbaiki, membalah dua itu kan banyak terletak situ semen apa macam-macam lah gitu kan. Adalah terletak entahlah jadi mayat atau bala gitu kan. Terletak sesitu. Nah, orang banyak mencari. Jadi kecembo, aku pas pulang kajian lo di Pegambiran, bang untuk bukan dicari angkeknya. Baca orang angkek anaknya kau ria tu kan. Biar bawa ke SPH tu ah. Aku bawa saja, bang masuk dalam deh. Selamain dulu. Dengan pertolongan kita itu mana tahu qadar Allah izinkan beliau itu selamat dan kembali. Kan pertolongan itu yang penting dulu. Jadi mari ini sama-sama bagaimana kita terapkan ke diri kita, keluarga kita dan anak-anak awak. Kadang-kadang ini tidak peka, tidak peduli. Ini saya lihat saja. Nah, ini terus jelek. Padahal yang dibantu itu sangat membutuh sekali. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi yang pertama sekali adalah orang beriman itu laki dan perempuan itu maksudnya di sana karena wal mu'minu wal mu'minat ba'luhum awliya ba'. Kita galakkan, kita semarakkan kembali. Apalagi di mana-mana saja. Nah, selagi untuk kebaikan itu kita tolong. Tapi kalau jaleh untuk hendak kebaikan tidak usah. Nyo minta sumbangan tapi jaleh untuk membangun sampai maksiat, membuat meja judi itu, ataupun membuat ya apalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu tidak baik dalam kajian tinjauan agama. Nah, biasanya kalau di kampung-kampung sering kan hari rayu itu kan organ. Bintang penyanyinya itu kan tidak tangguh gawat-gawat itu tidak usah. Arahkan saja kepada yang lebih baik. Kan nanti gitu kalau kita ikut di dalamnya berarti kita secara tidak langsung berpartisipasi membantu menyukseskan acara kegiatan tersebut. Hadirin kaum muslimin, yang kedua ya'muruna bil ma'ruf, menyeru untuk berbuat kebaikan. Jadi ajak seru kalau awak Bapak Ibu, mohon maaf kalau awak Allah maraso baik rasonya dalam beragama, dalam ibadah, dalam kegiatan harian, saling mengajak awak. Bu, kita wirid yuk, orang wirid kini kok. Tugas awak ngajak Bapak Ibu. Ngajak namuh ndak namuh itu ndak urusan awak tu. Nya kita usaha. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Para nabi dan rasul juga seperti itu, mengajak keluarga, anak-anak, istri, bawa. Itu tugas awak ngajak. Bapak Ibu pengurus masjid kayak gitu juga, majelis taklim kayak gitu juga, ngajak. Ajak. Jangan bosan. Jangan putus yaso. Nya kadang-kadang do de 8 nih awak de mana ndak muh do. Itu kalau gitu itu ndak lain. Bukan. Jadi tetap ngajak. Anak-anak cucu-cucu awak dibawa. Awak dah ndak do anak nak dibawa kau ndak ada dia. Biasanya kan nampak di dulu kan macam ombo anak kemari. Jadi tugas kita adalah ngajak. Ya'muruna bil ma'ruf, cegah dia kalau seandainya dia wayanha 'anil munkar, berbuat kemungkaran. Bapak Ibu, menyuruh berbuat baik itu tidak sulit rasanya. Tapi kalau sudah wayanha 'anil munkar, ini biasanya ada resiko. Apalagi kalau kemungkaran itu munculnya dari atas, dari nanggadang. Itu susah nonton ketik-ketik itu memberantasnya itu. Kalau kemungkaran ko timbulnya dari hati, nah, kalau bahasa Minang namanya ayi ko karuhnya itu di ulu. Ulu tahu bu?
beliau uluh tu, susah tu. Rumi. Kalau yang mempunyai masalah tu mungkin penguasa, para pejabat, pemegang kekuasaan, pemegang otoriter dan pemegang-pemegang lainnya, itu rumi itu. Kalau dicegah maka ada risiko. Dan disitulah kuntum khairan ummatin ukhrijat linnas, kata Allah, kamu tu adalah dilahirkan akhir zaman itu umat terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan, menyeru kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah. Kalau tidak, maka nanti ini juga akan menimbulkan masalah besar. Contoh, awak kini ko Bapak Ibu samojo diate kapa. Indonesia ko diate kapa ko. Sadang balayih. Lautan yang kita harung itu dalam, pulau yang akan kita tuju itu jauh. Ada sekelompok atau beberapa orang yang coba untuk melobangi kapal dengan beraneka ragam alasan. Mungkin nyuai habis untuk mandi atau untuk lain-lainnya, segala macamnya. Kawak padianya melubang kapal itu atau awak cegah? Kan itu pertanyaannya itu. Babu awak padia tu melubang kapal tu. Kapal Indonesia ko lah banyak bocor ni kan. Di mana lah bocor ni kan. Kalau dibiarkan nan kamati tenggelam bukan yang melubangi kapal itu saja. Kasadualahe. Laya dohyo penduduk yang ada dalam kapal itu mati, hancur. Kalau awak cegah, ada resiko. Dan awak yang tangkuk, yang tahan, awaknya pekaruan. Begitulah maksiat tadi itu. Jadi hadirin kaum muslimin rahimakumullah, tugas kita adalah kembali bagaimana kita tetap istiqomah diri, keluarga, karena nanti berangkat dari sana akan terjun keluar. Kan sudah kita sampaikan itu di mana-mana, sering itu. Dulu di sini juga sudah pernah kita sampaikan 3 rumah. Rumah tangga, rumah ibadah, rumah sekolah. Itu startnya. Kalau itu beres, insya Allah anak-anak akan beres keluar. Anak cucu kita insya Allah aman. Kenapa banyak manusia yang tidak mau ke masjid atau ke masjidnya musiman saja, hari raya? Bapak Ibu, kalau ingin tahu umat Islam, banyaknya umat Islam, saya lihat di hari raya. Kalau ingin tahu orang yang beriman, lihat waktu subuh. Jadi kalau ingin tahu orang Islam, model banyak orang Islam tu, itu sewaktu hari raya. Itu yang tidak pernah ke rumah saji, ini tiba tu, kancang lagi dari awal, kadang dahulu dari awal. Kalau ingin tahu orang yang beriman, lihat di waktu solat subuh. Nah, kalau hadir salat subuhnya hakul mukmin, orang beriman yang sebenarnya. Tapi kalau tidak hadir salat subuhnya, kata Rasul, kata Rasul dan kata Allah, itu adalah orang munafik. Nah, itu boleh dicari itu. Tapi jangan sabui itu, tidak. Aku munafik itu doang. Tidak hadir subuh tadi itu. Kemarabunya kawan. Tidak, bukan untuk itu. Tapi yang jelas, bagaimana kita pastikan diri awak tu jamaah tiap hari, tiap waktu. Jadi kalau awak lah hukum diri awak tu, kalau tinggal jamaah awak sekali saja tu merasa rugi yang sangat, nah, kita sudah menghukum diri namanya. Harus seperti itu diri awak. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah.
Jadi oleh sebab itu, mari kita bagaimana istiqomah selalu dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, cegah. Jadi kalau ada anak-anak awak, cucu-cucu awak buat salah, biar mulai dari seketek-ketek sedulu Bapak Ibu. Kalau belum bisa kadang-kadang tu awak mungkin tak tugas awak dah. Kalau Bapak Ibu pejabat mungkin bisa. Bapak Ibu penguasa, pejabat punya wewenang, awak di kantor tu kan, anak buah ada 100 orang karyawan awak. Itu kesempatan emas dan besar bagi Bapak Ibu untuk main di sana agama tu. Salat wajib jamaah. Sampai kayak gitu. Gue di kantor tu apa? Sampai salat. Siapa hendak salat jamaah kok, balu kok dipotong gaji. Kau hendak kasih peringatan SP1, SP2, bisa awak mainkan di situ. Jangan karajo, kerja. Kece buya hamka itu kabau tengah sawah tu karajo tu atau kera di rimbah tu memang seperti itu hidup juga itu. Apa bedanya kita dengan kerbau dengan kera? Kata beliau, Buya Hamka dia mengatakan ini adalah ibadah. Itu yang membedakan. Jadi oleh sebab itu, bagaimana kita tetap istiqomah? Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mungkin ada anak cucu awak yang perempuan keluar rumah tak pakai jilbab, tegur dia. Jangan dipadia. Kalau padianya tak biasa nantinya. Kalau ada anak awak yang tak salat, tegur dia. Bahkan tak salat. Apa masalahnya? Jadi tanya Bapak Ibu, anak-anak awak tu, lai salat, lai pa, di ma. Di situ, lai jamaah. Itu malah tiana tu untuk jamaah tu. Orang wirid mengandak pergi ke surau. Dia memang berat menjalang terbiasa. Kalau tak biasa sudah, insyaAllah terbiasa tak apa-apa. Basuh saja. Jadi keluar saya nak gadis awak dari rumah tu ya urat. Jadi bapak-bapak yang sudah punya istri dan istrinya perempuan. Oh iya ibu ya, ibu dah serius benar nampak. Ada juga laki-laki ya istri juga. Lain baru kawin betangga baru. Ada yang kawin jo HP di kamau tak. Ya Allah. Baru masuk kawin ibu tadi baru tu. Baralik lah tu. Datang lo tamu undangannya. Jo HP tu mengecek orang sana. Kamu setia sama dia? Iya, saya setia sama kamu. Seteres manusia kira-kira teman begini. Agama kebalik itu, ada lain terbalik agama. Kalau agama beres insyaAllah. Jadi kalau keluar dengan dia, bapak, ibu-ibu, istri awak kalau keluar, pak, mama pergi ke kedai sebentar tu, kama ke kedai. Mana kerudung sewantanya, pak kan daki, tutui aurat. Kadang tu Ustaz Pak, jadinya. Yo diambil lah. Kau tak ambil pasangan langsung. Tak apa-apa. Kalau ada istri yang masuk neraka, itu suami yang diseret dulu. Tak ibu yang dulu anda, suami penanggung jawab. Dibalik tugas kami ibu-ibu. Ibu ya, kalau ada anak gadis yang buka aurat keluar, tanggung jawab orang tua. Makanya alhamdulillah anak aku kan yang perempuan satu cuman kan CD gini baru tu kelas 6. Itu batigo pengawalnya di rumah ibu, tigo laki-laki. Saya mulai keluar rumah itu kemana? Ke Jepang. Wudu iyo menjelang tak biasa. Kalau tak biasa tak ada. Kebiasaan. Jadi kalau tak tanggung jawab badoso. Jadi kalau perempuan itu masuk neraka, siapa saja yang diseret, laki-laki yang diseret itu suami, ayah, kemudian saudara laki-laki, anak laki-laki, sampai orang laki-laki yang dielo ke neraka gara-gara seorang istri, seorang perempuan. Berat itu. Makanya
menjawab penyampaian. Jadi banyak syarah ini Bapak Ibu hadirin di dalam Al-Qur'an ini, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kemudian termasuk ciri orang beriman itu wa yuqimunas shalah. Ada yang bertanya boleh Bapak Ibu? Kita biasa saja, tidak terlalu wa yuqimunas shalah, mendirikan salat, bukan melaksanakan salat, mendirikan. Iqamah itu kalau tagak tuh. Qad qamatis shalah. Tagak. Iqamat. Jadi mendirikan salat, bukan hanya melaksanakan. Kalau melaksanakan itu hanya gugur kewajiban. Lah tuh. Kalau mendirikan salat nanti akan berfungsi inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Itu kan jalan tuh, pasti. Jadi salat yang didirikan itu ada pengaruh sosial masyarakat, nya ada yang mengecek itu. Sembayang seorang salah. Kan urusan situ doh. Oh, itu tidak benar itu pola pikirnya. Ada. Bahkan kalau ada mungkin memilih pemimpin Bapak Ibu, saja kepemimpinannya, kalau tidak sholat dia tidak usah pilih. Dirinya saja tidak tahu urus di nyodo. Mulai awak enggak diurus, tidak mungkin tuh. Tidak mungkin. Kalau dirinya terurus bagi dia pasti menjaga dua hubungan. Hubungan ke Allah, hubungan sesama manusia. Kan gitu. Hubungan ke Allah itu ibadah. Jadi di sini memang Allah jelaskan seperti itu. Wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Maka kalau anak-anak ketek baru anak-anak awak hendak melaksanakan salat karena masih dalam proses belajar. Tapi kalau mendirikan nanti itu sudah ada nilai-nilai yang terlaksana di dalam hidup dan kehidupan dari ibadah salat itu. Niat saja. Kalau diurai sadonya ndak kata urai deh Bapak Ibu. Niat saja. Niat itu sengajaku salat maghrib contohnya kan 3 rakaat. Kan ada li itu di ujungnya. Lillahi ta'ala. Jadi ibadah itu karena Allah, bukan karena yang lain. Bukan dek karena dicari orang. Ada li di situ. Li itu kan baginya, untuknya semuanya. Ndak tak bagi do. Ndak ada bagian-bagiannya do. Jadi li itu untuknya semuanya. Nah, ada juga kan dalam salat itu kan bacaannya inna sholati. Kan gitu. Sesungguhnya salatku wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku. Ada li di situ kan? Li, untuknya. Untuk siapa? Ya untuk Allah. Jadi Bapak Ibu awak hadir ke rumah ibadah itu bukan karena yang lain. Ndak ada orang sebenarnya wajib tibo. Kalau ndak ada orang malih awak ke masjid itu ria tuh. Ria itu berbuat bukan karena Allah. Ada kajian khusus kajian tauhid itu. Kalau nanti dalam An-Nisa 1-2 itu ada urainya di sana itu. An-Nisa 1-2 itu orang-orang ria itu innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang munafik itu dia berusaha menipu Allah. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau disuruh untuk salat dia malas, malih. Yura'unan nas, dia riya ke manusia. Makanya balik kan tadi beliau salat subuh. Si anak kamen cali ya. Orang sedang lalu. Kan tak ada. Dia tulus. Makanya hakul mukmin. Tapi kalau salat maghrib, salat isya, zuhur, asar, orang ramai siang hari. Sagan awak nak tiba. Malu awak baru minantu baru. Ini ada juga bagai karomah saji seminggu menjelang minantu sesudah kemudian sesudah minantu itu seminggu lo. Sesudah itu sadaqallahul azim zelai.
Sampai hari kini nak nampak pecah hidung ada. Memang berat. Risiko tidak ada tempat lain, gitu, tempat lain. Jadi artinya apa? Bahwa di sana adalah ibadah tu lillah, untuk Allah. Itu dari niat saja itu. Nah kalau di kampung dulu beraja rukun 3 wali itu tagak berdiri betul, kan gitu. Kalau di kampung apa mengaji tagak berdiri batu, gitu kan. Jadi tegak berdiri itu harus batu. Kenapa kita berdiri? Jadi kalau seandainya memang Bapak Ibu sudah ada udzur, boleh duduk, boleh yang lainnya. Nah, tapi selagi kita mampu untuk berdiri. Karena sholat berdiri dengan sholat duduk itu nanti ada beda. Duduk itu dan duduk yang lainnya itu sudah ada udzur. Tapi kalau ada kita kekuatan berdiri, soft, rapat dan lurus. Jadi itu nilai-nilai ibadah. Mengangkat takbiratul ihram, nah, itu kan ada semuanya. Jadi semuanya itu rukun 3 wali itu, rukun sholat itu, nah, itu nanti ada bagian-bagiannya juga itu. Ada rukun qalbi, ada rukun fi'li. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, yang jelas mendirikan sholat. Karena di sini Allah menyatakan ciri orang yang beriman laki dan perempuan itu, kalau dia tak sholat enggak. Kan gitu. Jadi hitam putih. Makanya mari kita sama-sama selalu. Karena sholatnya kadang-kadang ada yang ngomel, okay, di kaji sembahyang ke sembahyang, bantu anda ada yang lain sih. Sadang ledingian 5 waktu sadi samalam ledingian taruh mana lain dah. Boleh kalau ledingian. Ya memang seperti itu. Al-Quran tidak akan bertambah, hadis tidak akan datang lagi, solat tidak akan bertambah, itu iyo. Tetapi bagaimana pendalamannya? Bapak Ibu, nyo ada kan doa menuntut ilmu itu kan mungkin kita udah hafal ya. Rabbi zidni ilman, itu kan ilmu. Ada yang keduanya warzuqni fahman, faham. Walau ilmu banyak kalau tak faham, tak. Akan penting itu. Nya tahu solat ilmunya, nama-nama solat, waktunya, kadang faham tu yang susah. Walaupun ujung-ujung waktu, kena tengah-tengah, malih untuk jamaah, bagai malih untuk memperbaiki. Ini salat kita itu dinikmati Bapak Ibu. Jangan makanan saja yang awak nikmati, ibadah juga kita nikmati. Hadirin kaum muslimin, ada kau tanya Bu, kalau do jangan payah-payah anak Bu. Jadi salat, karena di sini memang seperti itu bahasanya yang Allah sampaikan. Yuqimus shalah, mendirikan salat. Mari anak-anak cucu awak asuh tarui, awak bau, awak biasuan, supaya nanti istiqomah, lagadangnya bisa mandiri. Kalau ndak awak biasa dari kini Bapak Ibu susah bari, iya bari, payah. Kadang baca kak juga bagai, ibu juga bagai, lakamai orang yuma saja, lakamai orang. Jadi seperti itulah pembiasaan tadi. Kan sesuai jo pituah awan Minang mah dari kita teraja-raja lagadang tabau-bau latu terubat tidak kamati jadi parangai. Kau dapat jananya semboyan diamalkan. Diajari kita anak. Kalau diajar insyaallah. Fokus mendidik anak, fokus Bapak Ibu. Anak cucu itu harus fokus. Utamakan. Awak hidup mencari go pagi-pagi pulang malam go kan untuk anak go. Tapi anak awak tidak memperhatikan agamanya, akan sangat bahaya sekali itu. Awak masih sedih sekarang. Kepatang go masih ada tawuran juga Ibu. Lain tak ngampe kemari Ibu. Masih ada tawuran itu.
Bulan puasa pun ada tawuran. Maka akhirnya kadang-kadang kajian subuh tu kamang-kamang kampi parewa dulu ya. Langsung ke diambil saya. Memang ada di Sipang apa deh arah-arah ke Pesunan tu di Pau tu. Ya. Ada cepat tangan. Memangnya catur. Dengan beraninya. Aduh. Patangkan anak-anak itu yang korban ya. Mahasiswa ya Ustaz ya. Mahasiswa UIN. Padahal nyo tak salah. Nyo lewat. Mungkin terlewat di sana lah gitu kan. Jalan numpang apa itu. Pasalan apa. Lepas pasalalang. Nah, cabiak punggung itu yang kelingkiannya. Ustaz yang tinggal di masjid. Makanya awak sampaikan anak awak ini kan tinggal masjid dia seorang. Mohon doanya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Ramadan kemarin dulu kan ambo contoh doa Bapak Ibu itu. Berkat doa Bapak Ibu alhamdulillah syahadat diterima di Al-Azhar di Mesir. Udah 2 di sana. Abangnya udah di sana. Level 5 dia dapat berkemarin masih. Mohon doanya Ustaz. Teman antum di pondok kemarin. Nah, jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, mari anak-anak awak kita nonton. Jadi kalau malam mari Ustaz, jangan kalau aja Ustaz di rumah di masjid itulah ya. Menghafal baca Al-Qur'an. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Lah masuk ke tu. Masuk. Wa yuqimunus shalah wa yu'tunuz zakah. Menunaikan zakat. Zakat itu bersih, suci. Wa yutinallah wa rasul. Mereka taat kepada Allah dan Rasul. Ingat, taat kepada Allah dan Rasul. Makanya ati'ullah, ati'ur Rasul. Jadi orang yang beriman itu kalau mengaku iman kepada Allah, coba taat kepada Allah. Kalau ndak itu bohong itu. Munafik imannya. Munafik itu kalau pituahnya kan anggu anggak geliang ngamua. Nyom anggu tapi hendak nyom mengeliang iyo. Itu susah itu tuh. Ndak bisa dipedomani itu. Jadi hati-hati jangan sampai itu terjadi. Kalau betul-betul ngaku iman kepada Allah, maka harus taat kepada Allah dan Rasul. Kalau taat itu ya ikuti apa kata Allah, apa perintah Allah, apa larangan dilakukan. Jangan dilakukan hal-hal yang terlarang. Soalnya kan simpel sebenarnya, cuma pelaksanaan itu yang perlu. Nah, sini sudah diuraikan. Jadi kalau memang mengaku beriman kepada aku, kata Allah beriman kepada Allah, maka taat. Nah, kalau belum tahu kita bagaimana taat kepada Allah, lihat bagaimana Rasul taat kepada Allah. Nah, tentu banyak membaca syirah, nah, gitu, atau menengah kajian. Ati Allah, ati Rasul kan bahasakan seperti itu. Kan itu adalah mutlak, tidak bisa dibantah. Ketaat kepada Allah dan Rasul itu tidak bisa dibantah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu, maka bagaimana kita tetap selalu menjaga diri kita, keluarga kita, dan anak turunan kita untuk selalu istiqomah. Karena semua nanti akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Kini memang alun taraso. Ini memang alun taraso di dunia kok. Tapi kalau nanti sudah berada di alam yang lain, alam yang lain itu selain alam dunia kok lah. Karena alam tu nyo ada 3 balai yang Rasul lalu ibu. Panjang kejadian itu. 3 balik kini awak sampai alam nang kampe baru alam roh, alam iradat, alam rahim, alam dunia, alam kini ko alam dunia. Sampai baru kan? Berarti enggak lah ibu. Itu 9 lah, panjang, jauh. Kalau ingin selamai awak di alam berikutnya, dunia kau kuncinya. Dunia darul amal, al-akhirah darul jaza. Dunia kau sampai berbuat, beramal, akhirat nanti tapi pembalasan.
Kalau ingin contoh, kalau ingin selamat awak di alam sakarat dunia kok. Nah, itu yang doa yang Bapak Ibu yang awak amalkan taruh itu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabdal maut. Amalkan itu taruh. Wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal. Allahumma hawin alaina fi sakarat. Nah, itu puncak itu. Jadi sakarat dengan maut itu beda. Beda Bapak Ibu, tidak sama. Sakarat itu proses berpisahnya ruh dari jasad. Nah, mungkin Bapak Ibu yang sudah banyak malapeh orang dalam sakarat itu macam-macam modelnya itu. Macam-macam bentuk itu. Itu proses. Kalau ingin langsung dalam sakarat itu, maka harus selalu banyak kebaikan. Amalkan doa itu terus. Allahumma hawin alaina fi sakarat. Nah, baru sesudah sakarat baru maut. Sakarat itu beratnya beda sakaratnya sakarat. Sakarat itu bahasa Allah itu. Sakarat itu kalau dalam kitab itu dijelaskan. Dalam kitab dijelaskan. Habis. Ini terakhir. Mudah-mudahan untuk pertemuan berikutnya. Insyaallah nanti. Dijelaskan simpel saja. Ada 7 rombongan setan yang mengganggu, berusaha menyesatkan manusia dalam sakarat itu. Apa saja 7 itu kita lanjutkan setelah tayangan berikut ini. Demikian saja. Walaupun iklan dulu. Iklan enggak 3 bulan. Ya. Atas pribadi dan keluarga saya Herman Tanjung mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf Bapak Ibu kasih gua naik karena yang dalam Tuhan mereka turun. Syukran jazakallah doanya selalu untuk anak-anak dan generasi kita. Ya Bapak Ibu ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam